for the clear stream light. Wind carries tales from roots to sky's ears. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mimin. Di video ini kita ingin bahas salah satu kompetisi yang sepertinya akan segera diselenggarakan AFC, yakni AFC National League. Sebuah kompetisi yang akan mengubah laga-laga FIFA Matchday di regional Asia dalam bentuk kompetisi. Kompetisi ini sendiri nantinya akan mirip dengan UEFA National League di Eropa, di mana terdapat 4 divisi, mulai dari divisi 1 hingga divisi 4, di mana tim-tim terbaik akan saling berhadapan dengan tim terbaik di divisi yang sama. Jika itu dilakukan pada tahun 2025, di divisi manakah Indonesia akan bermain? Hal itulah yang akan kita ulas di video ini, termasuk sorotan media-media asing soal perkembangan timnas yang mencuri perhatian. Whispered secrets woven in the breeze. Dreamscape spun from endless melodies. Morning dew speaks in glistening prose. River bends on her tail. Sebuah laporan menarik dari media asal Iran yakni Persian Soccer baru-baru ini menjelaskan sebuah laporan dari jurnalis kenamaan bahwa di tahun 2025 AFC akan menyelenggarakan turnamen yang mirip dengan UEFA National League yakni AFC National League. Di situ dituliskan, @nawaf_oga, Konfederasi Sepak Bola Asia berencana untuk meluncurkan kejuaraan Asia baru untuk tim nasional, mirip dengan Liga Belanda Bangsa UEFA. Turnamen ini diperkirakan berlangsung dari tahun 2025 hingga 2028. Dengan rinciannya diperkirakan akan segera diumumkan. Sebagai informasi kepada teman-teman, UEFA Nations League adalah kompetisi antar negara di Eropa yang menggantikan pertandingan persahabatan internasional dengan format kompetitif, di mana UEFA Nations League dibagi menjadi 4 divisi liga, yakni Liga A, B, C, dan D, berdasarkan peringkat negara, di mana liga ini juga memiliki sistem degradasi dan promosi. Artinya, tim-tim yang mampu jadi tim terbaik di tiap divisi nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk promosi, sedangkan tim terbawah dapat mengalami degradasi ke liga di bawahnya. Night's blanket covers dreams in moonbeam light. Pebbles chuckle at the river's slow glide. Leaves drift softly, planning where to land. Jika AFC Nations League benar diadakan dengan format serupa UEFA Nations League, pertanyaannya adalah, ada di manakah timnas Indonesia nantinya? Apakah di divisi A yang merupakan divisi tertinggi, divisi B atau C yang jadi divisi terendah? Sebagai informasi, pembagian divisi kemungkinan besar akan didasarkan pada peringkat negara-negara di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu mirip dengan UEFA National League, di mana ketika UEFA pertama kali meluncurkan UEFA Nations League pada 2018-2019, mereka melakukan pembagian divisi ini berdasarkan peringkat di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa. Saat ini, AFC memiliki 47 negara anggota, di mana artinya setiap divisinya akan diikuti 11 hingga 12 tim. Timnas Indonesia bisa masuk ke divisi 1 asalkan lolos ke Piala Dunia 2026, entah itu lolos ke babak ketiga, keempat, ataupun playoff. Karena jika lolos ke Piala Dunia 2026 sekalipun lewat playoff, Timnas Indonesia paling jelek menempati posisi 9 di Asia. Mengingat dengan posisi 9 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sudah cukup menempatkan Timnas Indonesia ke dalam 12 negara yang masuk AFC Nations League A. Namun, jika Indonesia gagal, kemungkinan Indonesia akan masuk di AFC Nations League B atau divisi kedua. Bagaimana dengan negara-negara ASEAN lain seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam? Negara-negara tersebut diprediksi masuk ke AFC Nations League B atau C karena tidak lolos ke round 3. Sebagai catatan, ini baru permisalan, karena AFC belum mengeluarkan aturan resmi seperti apa format pembagian grup nantinya. Saat ini sendiri Indonesia adalah salah satu top 10 tim terbaik Asia di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Dengan total 6 poin, sama dengan tim seperti Arab, Bahrain, dan China.
Ini membuat ranking 125 seolah tak menggambarkan kekuatan timnas Indonesia sesungguhnya, yang secara luar biasa telah diakui oleh dunia sebagai salah satu tim paling mengejutkan dan menarik di Asia. Lihat saja bagaimana Erick Thohir dengan bangganya menyebut Indonesia sebagai raksasa yang bangun dari tidurnya kepada reporter asal Italia yang datang langsung untuk mewawancarai dirinya. As you know, Indonesia is a sleeping giant. Because of that, then actually the government of Indonesia, FIFA, and the whole sector agree we need to do a transformation for Indonesian football. Then 2023 February, then I pushed the transformation with one mindset. Everybody have to collaborate to make sure the transformation success. Of course, with our national team first, because with the strong national team will be creating a buzz, a hope. Again, what next? World Cup. 2045, we want our national team become the top 50 in the world. Selain itu, ada juga banyak reporter yang datang langsung ke Indonesia, seperti reporter asal Belanda. Ze zien ook potentie in een andere Nederlandse Tom. Het maakt ze niets uit als spelers niet in Indonesië geboren zijn. Karena selagi masih ada darah Indonesia, yang penting mereka bermain dengan hati. Kemudian ada reporter asal Korea, Jepang, Arab, dan masih banyak lainnya. Belum lagi dengan konten kreator luar negeri. Sekali lagi, timnas telah menyedot banyak perhatian dunia. Dan kami pikir pendapat dari salah satu pengamat internasional ini soal Indonesia adalah hal yang menarik, bahwa teman telah jadi negara paling mencuri perhatian di Asia saat ini. Match. Indonesia has finally gotten their first victory in this tournament, and my goodness was it in stunning fashion as Marcelino Ferdinand, the magnificent Marcelino with a brace in this game at home, shutting down Hervé Renard's Saudi Arabia squad and defeating Saudi Arabia specifically for the first time in Indonesia's history. This is history right here with a massive 3 points that now puts them in third place and gives them that momentum, gives them that moment that I think they've been chasing for a while now. Kembali lagi soal AFC Nation League, jika kompetisi ini diadakan, jelas AFF bakal makin kehilangan pamor dong. Dan itu kenapa langkah Indonesia baru-baru ini dengan memilih untuk menggunakan para pemain Under 22 di ajang ASEAN Football Championship 2024 atau AFF 2024 ini sudah dinilai paling tepat. Bahkan tak sedikit dari para penggemar ASEAN seperti dari Thailand hingga Malaysia menilai jika timnas mereka harus mengikuti cara Indonesia yang memilih untuk menggunakan para pemain muda. Karena dengan begitu, timnas Indonesia bisa meregenerasi pemain mereka dan menyiapkan banyak pemain muda berbakat, sedangkan timnas senior atau tim utama bisa fokus di ajang kelas Asia. Gak mau kan nasibnya seperti Singapura, juara AFF 4 kali, tapi sekalipun mereka gak pernah lolos Piala Asia? Ya, jadi itulah ulasan soal AFC Nation League yang baru-baru ini banyak dibicarakan dengan di manakah timnas Indonesia di ajang kali ini akan ditentukan usai babak kualifikasi Piala Dunia berakhir. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.